Halo, selamat malam sahabat trader dan investor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada malam hari ini seperti biasa saya akan melakukan update harga saham tanggal 12 bulan 2 2026. Ya, selain saya mengupdate harga saham, nanti juga agak sedikit menganalisa ya. Oke, kita lihat untuk akumulasi besar di slide pertama itu ada di AADI, kemudian BKSL. Untuk distribusi besarnya itu ada di ADMR, Bumi, BRPT ya. Terus untuk slide yang kedua itu distribusi besarnya itu di BBYB, kemudian Cepro, Dewa. Untuk yang slide yang ketiga itu akumulasi besar di Harta, kemudian di Tins. Distribusi besarnya itu ada di Raja. Oke, kita lihat kembali ke slide yang pertama. Nah, di sini kita lihat Antam. Ya, dimana pada hari ini posisi netral. Ya, akumulasi dilakukan oleh PD, distribusi dilakukan oleh ZP. Dimana PD mempunyai harga di 4108. Harga penutupan di 4120. Kemudian kita komparasi ya dengan yang ada di bawah. Kira-kira kenapa di hari ini harga ditutup dalam kondisi ada kenaikan? Ini kita coba menganalisa ya. Nah, di sini kalau kita lihat harga broker 1 dan harga broker 2 itu posisi harganya itu kurang lebih ada di bawah. KZ itu 4064, berarti di bawah 4120. Kemudian ada BK di 4120. Ya, ini bisa dilakukan kenaikan harga karena posisi harganya sama dengan atau di bawah. Ya, apakah saham ini bagus untuk kita beli pada keesokan harinya? Kemungkinan besar ini karena posisi kita lihat dari warnanya itu distribusi sedang. Biasanya distribusi sedang itu sama merah ya. Kalau misalnya posisi harganya di bawah harga penutupan, bisa jadi dia akan dinaikkan keesokan harinya. Ya, jadi dibuat harganya nanti naik, kemudian nanti bisa jadi diturunin lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau analisa saya itu kalau misalnya posisi dia distribusi sedang maupun distribusi besar, dengan catatan bahwa harga dia di bawah harga penutupan yang ada, kemungkinan besar dia akan lakukan kenaikan harga, jadi dibikin bullish keesokan harinya ya. Nah, coba kita lihat posisi Adaro di mana akumulasi dilakukan oleh ZP ya, dengan harga rata-rata di 2225 ya, harga penutupan di 2220. Kalau kita lihat di bawah, di mana broker yang satu AK itu punya harga di 2213 dan LG harganya 2252. Nah, ini harga mendekati, ini kemungkinan besar dia tidak akan menaikkan dulu, bisa jadi dia akan turunin atau dibuat sideways supaya kalaupun misalnya dia turunin, dia bisa beli lagi di harga di bawah sehingga average dia bisa di bawah. Kemudian dia akan lakukan penaikan harga di hari berikutnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dengan yang misalnya ASII ya, dimana sini berwarna kuning netral ya. Posisi kuning ini bisa dia naik, bisa dia juga turun. Nah, kalau kita lihat di ASI ini, kalau kita lihat totalnya dalam 1 bulan itu yang AK itu di harga rata-ratanya di 6467 ya, dimana harga itu masih di bawah harganya penutupan di 6775.
Nah ini karena posisi dia di harga di bawah, dia bisa naikkan harga di atas sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, khusus brokernya itu ya, seperti itu. Nah kalau posisi bagaimana buat kita? Kalau menurut saya sih seperti ini lebih baik kita jangan beli, ya. Kemungkinan besar kita bisa beli di pucuk nantinya, ya karena harga dia di bawah dari harga penutupan. Oke, bagaimana juga dengan yang ini nih, ADMR. ADMR kalau kita lihat harga broker bulanan ya CC di 2004, ya harga penutupan di 1925. Ini diturunin karena dia coba mengakumulasi supaya dia bisa average down sehingga harga rata-ratanya bisa di bawah. Ya nanti dia akan jual pada saat harga itu sudah di bawah. Ya. Terus kita lihat lagi di sini RC, ya dimana harga rata-rata per bulannya itu di XL itu di 1872, dimana harga termasuk yang CC ya di 1863 harganya masih di atas harga penutupan di 1750. Nah kalau yang begini kondisinya dia akan naikin dulu harganya ke atas sehingga dia bisa akumulasi sehingga bisa harganya rata-rata. Nah pertanyaannya, apakah ini bisa kita lakukan proses pembelian? Kemungkinan besar bisa saja itu karena harga brokernya XL-nya itu masih di atas harga penutupan ya untuk amannya. Tapi itu mungkin buat trading harian kita nggak bisa untuk keesokan harinya, karena kalau kita lihat dari harganya itu nggak beda jauh ya, seperti itu. Nah, terus kita coba lihat lagi yang lain ya. Kita lihat di sini misalnya kita lihat emas ya, ini kan dengan warna kuning ya, netral ya. Kita lihat di sini posisi harga brokernya itu PD itu di 6458. Nah karena harga di bawah, nah dia harga penutupan hari ini 7275. Jadi sebenarnya udah profit ini, udah TP ya. Tentunya nggak bisa semua dijual ya karena dia punya lotnya kan banyak. Oke, di sini nah berarti kalau misal posisi di harga dia di bawah, alangkah baiknya kita jangan ikut beli ya. Jadi pastiin aja, khusus kita buat trader, mau khusus trader lah khususnya ya. Jadi kita beli itu lihat posisi brokernya itu harganya masih di atas harga penutupan untuk yang lebih amannya gitu ya. Atau mungkin buat yang investor bisa lakukan proses pembelian pada saat harganya berada di bawah. Nah untuk di slide yang ketiga di sini TINS ya, ini udah 4 hari nih ya, kenaikannya luar biasa, dan itu juga udah harga tertinggi di tahun ini di 4190, yang sebelumnya itu di 4050 gitu. Nah ada apa nih? Nah kalau menurut saya sih lihat posisi dia kan netral di sini ya. Harga rata-ratanya di LG itu harga rata-ratanya di 3598. Kemudian PD harga rata-ratanya 3586. Nah dia punya potensi untuk meng-up ya. Kalau saya lihat datanya AK itu dia baru mulai lagi, mungkin sebelumnya dia udah habis barangnya ya. Kalaupun misalnya besok terjadi penurunan ya, dia tinggal akumulasi average down aja ya, karena kan dana yang mereka kelola itu kan besar. Atau mungkin kondisi globalnya harga timah lagi naik ya, seperti itu. Tapi buat kita sebagai trader mau investor, tolong agak hati-hati bila harga udah mulai dipucuk ya. Jangan sampai nanti kita beli pucuk dia banting, nah kita floating loss jadinya gitu ya, seperti itu ya. Untuk yang selebihnya tolong sahabat trader maupun investor tolong coba analisa lagi yang lainnya ya. Jadi analisa kira-kira mau beli saham apa nih, nah coba dilihat lagi kondisinya itu, dia warnanya apa, harganya di berapa gitu ya, terus harga penutupannya berapa ya. Yang pasti apabila harga
broker lebih besar dibanding harga penutupan, kita masih punya potensi untuk melakukan pembelian. Tapi kembali di sini ya, ini video ini tidak untuk mengajak untuk membeli atau menjual. Ya, semua keputusan ada di tangan masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita lihat slide yang terakhir. Nah, di slide terakhir di bagian mover ini kita lihat ada top value-nya masih Bumi, kemudian BBCA, Petro, Antam, Tins, BBRI, Raja. Top volumenya itu masih Bumi, ada jatah padi. Jatah padi ini saya nggak ngerti ya, tapi saya rekap aja sesuai dengan yang ada ya. Gitu. Apakah itu saham gorengan atau bukan? Saya belum lihat lagi gitu. BKSL, Goto, BP, Mina. Kemudian di top frekuensinya itu ada di Bumi, Padi, Jata, Mina, Petro, BBCA dan Antam. Oke, kita lihat di net foreign buy. Ya mungkin juga ini juga buat masukan buat trader maupun investor. Ya, kalau misalnya kita mau beli ya mungkin ikutin aja nih foreign buy ya. Karena kemungkinan yang pasti mereka membeli saham-saham yang liquid. Jadi kalaupun apalagi dengan dana yang besar ya. Dan dia kalau kita lihat proses pembeliannya itu saham-saham yang ada fundamentalnya lumayan baik ya. Ya, ada di saham pemerintah, bank kan itu kan blue chip ya. Dan saham-saham konglo juga ada di sini. Jadi kita mungkin bisa ikutin aja apa yang mereka beli. Dan kita lihat posisi mereka akumulasi berapa lama, kemudian dijualnya kapan gitu. Ya di sini kan ada data-datanya, tinggal sahabat trader dan investor tinggal dianalisa aja. Oke. Saya rasa itu aja untuk update data tanggal 12 bulan 2 2026. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Bye.